Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam kesempatan yang baik ini, saya dari Polres Sukoharjo mengucapkan terima kasih bisa hadir, bisa membagi ilmu dengan adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya, sebagai mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini. Tentunya kegiatan ini diharapkan bermanfaat dan juga adik-adik, rekan-rekan selaku mahasiswa tentunya masih semangat. Kita ketahui bersama saat ini memang dalam masa pandemik COVID-19 sehingga berbagai tatanan kehidupan diberlakukan aturan-aturan yang salah satunya yaitu dengan menggunakan protokoler kesehatan, bahkan di lembaga pendidikan pun yang seharusnya kita bisa bertatap muka, bisa proses pembelajaran seperti biasa, kita harus mengikuti aturan yang ada. Hal ini dilakukan demi bisa melaksanakan pencegahan terhadap wabah yang saat ini mendunia, yaitu wabah COVID-19. Harapan kita semuanya wabah ini nanti segera berakhir dan tatanan kehidupan juga bisa diberlakukan seperti biasa. Namun demikian, walaupun saat ini masih diperlukan dengan tata kehidupan adaptasi yang baru, saya harapkan untuk rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam setiap kehidupan, baik saat di rumah harus selalu bersih, mungkin saat keluar juga harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan diupayakan untuk selalu di rumah apabila tidak penting. Baik, adik-adik, rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan ini saya dipercaya untuk memberikan materi yaitu tentang pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan sebelumnya kami mohon maaf yang sedianya Bapak Kapolres yang secara langsung akan menyampaikan, namun karena ada agenda yang cukup penting hari ini sehingga memerintahkan saya untuk mewakili beliau. Untuk materi Gerakan Nasional Revolusi Mental, saya kira bukan materi yang susah dan ini juga hanya sebagai wawasan pada adik semuanya untuk bisa mensupport adik-adik bahwasanya kita selaku warga negara Indonesia tentunya akan bangga kalau kita ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, dan juga menjadi bangsa yang serba bisa. Nah, tentunya saat ini sebenarnya sudah baik untuk kemajuan bangsa Indonesia, sudah luar biasa. Namun demikian untuk menjadi yang lebih baik dan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya diperlukan generasi-generasi seperti adik-adik mahasiswa ini bagaimana mewujudkan bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang mungkin tidak kalah dengan bangsa yang lain. Nah, inilah salah satu hal yang mungkin ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk pengertian revolusi mental, mungkin hanya mengingatkan, saya yakin adik-adik sudah paham bahwasanya untuk revolusi yaitu sebuah perubahan dalam waktu yang singkat. Kemudian mental yaitu cara berpikir tentang sesuatu hal. Kalau revolusi mental yaitu suatu perubahan cara berpikir dalam waktu singkat untuk merespon. Inilah adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk menghadapi situasi perkembangan global yang saat ini tentunya kita dituntut untuk merevolusi diri kita. Apakah hal-hal yang sudah kita miliki, kemampuan-kemampuan yang sudah kita punya ini harus kita selalu kita lihat sejauh mana dan kita harus siap untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah yang mungkin akan sedikit kami sampaikan ya, dengan tujuan yaitu agar kita dapat beradaptasi dalam dan diterima oleh seluruh penjuru negeri. Nah, ini sebelumnya mungkin kami dapat merefleksikan diri tentang keberadaan bangsa Indonesia.
Kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia dari segi potensi luar biasa. Secara geografik mungkin kita tahu lokasi keberadaan bangsa Indonesia sangat-sangat strategis. Inilah merupakan potensi yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Kemudian dari segi demografi, dari segi masyarakat kita juga cukup banyak. Otomatis dengan masyarakat yang banyak, kesempatan menggali potensi, kemampuan itu lebih banyak. Oleh karenanya, dengan masyarakat yang banyak, seharusnya bangsa Indonesia kaya akan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kemudian potensi yang lain yaitu sumber kekayaan alam. Kita ketahui bersama, bangsa Indonesia kaya akan sumber kekayaan alam. Dari kelautan, dari tambang, dan lain sebagainya. Inilah potensi yang ada, bangsa Indonesia tidak kalah dengan negara yang lain. Oleh karenanya, saya refleksikan bahwasanya kita semuanya harus sadar bahwasanya kita adalah mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah. Kemudian dari segi ideologi kita sudah terbukti mampu menjadikan bangsa Indonesia merdeka, mampu merubah tatanan bangsa Indonesia menjadi tatanan yang berkeadilan. Nah inilah ideologi kita sudah mantap, sudah terbukti bisa menjadikan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian potensi dari segi politik. Politik kita juga bebas aktif, dalam arti setiap aspirasi yang ada di masyarakat bisa disalurkan melalui jalur-jalur politik. Bagaimana kita punya ide, gagasan maupun hal-hal yang sekiranya bisa memajukan bangsa, kita sudah punya saluran, kita sudah punya jembatan, yaitu politik. Oleh karenanya, untuk membawa bangsa Indonesia, untuk menjadikan pimpinan kita menjadi pimpinan yang sesuai harapan kita, jalur politik sudah siap untuk membawa bangsa Indonesia. Kemudian dari potensi segi pertumbuhan ekonomi, diakui tidak diakui, pertumbuhan ekonomi bangsa kita luar biasa. Kita contohkan yang paling ada di sekitar kita, mungkin pembangunan masyarakat kita, kehidupan masyarakat kita, setiap tahun berubah, semakin meningkat. Nah inilah, walaupun mungkin secara umum, secara global, secara nasional, pertumbuhan ekonomi masih kalah dengan negara yang lain, namun pertumbuhan di bangsa kita adalah semakin hari semakin meningkat. Ini merupakan juga bagian dari potensi bangsa Indonesia. Kemudian dari sosial budaya. Sosial budaya kita juga diakui oleh negara lain. Kita kaya akan budaya, tata kehidupan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa sosial budaya juga merupakan bagian dari potensi yang kita miliki. Kemudian dari pertahanan keamanan, bangsa Indonesia sampai saat ini cukup aman, cukup nyaman, cukup tentram. Walaupun ada gangguan-gangguan Kamtibmas, gangguan-gangguan keamanan, namun hanya sebatas hal-hal kecil yang dibandingkan dengan kebesaran bangsa Indonesia. Secara umum, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, berarti dari segi pertahanan keamanan, bangsa Indonesia cukup baik. Inilah adik-adik bahwasanya dari segi potensi bangsa Indonesia adalah luar biasa. Ini kita ajak merefleksikan dengan harapan kita ingat bahwasanya kita hidup di bangsa Indonesia ini mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk membawa bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih yang maju, lebih bisa bersaing dengan negara maju yang lain. Kemudian dari berbagai potensi tadi tentunya ada berbagai tantangan global yang kita hadapi. Tentunya kita untuk bisa maju, untuk kita bersaing dengan negara lain, hal-hal yang mempengaruhi, berbagai aspek yang mempengaruhi harus kita sadari. Yaitu dari segi ideologi, bahwasanya masyarakat kita untuk nilai-nilai penghayatan terhadap ideologi bangsa, diakui tidak diakui, harus kita tingkatkan. Kalau dulu penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila itu benar-benar ditanamkan sejak kita belajar di SMP, mungkin saat ini tidak seperti dulu. Namun demikian, bukan berarti kita berhenti untuk belajar,
tentang penghayatan-penghayatan ideologi kita. Kalau kita bangga bangsa Indonesia dengan ideologinya Pancasila yang terbukti mampu memerdekakan bangsa Indonesia, tentunya kita tetap harus selalu berpedoman dengan ideologi yang ada, yaitu dengan penghayatan yang sebaik-baiknya. Kemudian dari segi politik, sudah ada reformasi. Sejak tahun 1998 sudah ada gerakan reformasi. Yang zaman dulu, zaman Orde Lama, mungkin untuk politik dibatasi. Partai-partai hanya ditentukan, sudah ditentukan. Namun saat ini dengan berbagai persyaratan sudah terbuka lebar. Selama persyaratan-persyaratan memenuhi, partai politik bebas. Berarti penyaluran masyarakat kita untuk menyampaikan aspirasi, untuk membawa bangsa Indonesia ini lebih baik, banyak kesempatan. Oleh karenanya, ini merupakan aspek bahwasanya kita harus siap bersaing dengan negara-negara yang lain. Kemudian dari aspek ekonomi, tantangan kita yaitu pasar bebas. Kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan segalanya, tentunya tidak boleh kalah dengan bangsa yang lain, yang mungkin produk-produk dari negaranya bisa dipasarkan di negara kita. Kita tidak boleh kalah, kita harus mampu bersaing, sehingga menghadapi tantangan global ini dari segi ekonomi yang kita juga kaya akan budaya, tentunya kita akan bisa bersaing dengan bangsa lain. Kemudian dari segi sosial, walaupun secara nyata ekonomi kita juga semakin maju, namun kita juga masih terlihat adanya kesenjangan-kesenjangan. Di satu sisi sebagai contoh, di negara-negara atau di kota-kota besar seperti Jakarta, di satu sisi banyak gedung menjulang tinggi, juga di sebelahnya masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak. Nah inilah, kesenjangan ini merupakan tantangan global yang harus menjadikan kita mampu untuk bisa membuat bagaimana kesenjangan ini tidak terlalu nyata, tidak terlalu mencolok, sehingga kita siap untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang benar-benar maju dan masyarakatnya makmur. Kemudian dari segi budaya, juga menjadikan tantangan bahwasanya budaya-budaya kita yang menjadi kebanggaan kita, yang sungguh-sungguh sangat-sangat diidolakan oleh kita semuanya dan diakui oleh negara yang lain, namun kebangkitan budaya global yang muncul jangan sampai menghancurkan budaya yang kita miliki yang sungguh santun dan sungguh beradab. Jangan sampai kita terlena sehingga budaya-budaya luar yang mungkin tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ini kalah, sehingga kita harus mampu mengangkat budaya kita, bersaing, dan tetap kita pertahankan hal-hal yang menjadi ciri khas daripada kita selaku masyarakat Indonesia. Kemudian juga tantangan global yang menjadi aspek yang mempengaruhi yaitu pertahanan keamanan, yang tadi kami sudah sampaikan bahwasanya dari segi pertahanan keamanan, hal-hal yang melanggar hak-hak manusia sudah tidak terlalu mempengaruhi karena bangsa Indonesia cukup demokratis, sehingga hal-hal yang terkait dengan pelanggaran HAM saya kira tidak menjadi soal. Namun demikian, kita untuk bersaing dengan negara-negara lain yang mampu mewujudkan masyarakatnya itu cukup nasionalis, tidak terjadi hal-hal yang sifatnya melanggar hak manusia, tentunya menjadi tantangan kita untuk semakin hari semakin bisa menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang bebas dari segala bentuk pelanggaran. Kemudian kalau kita melihat kondisi masyarakat saat ini yang sebenarnya kami sampaikan tadi, potensi kita banyak, kemudian kita juga siap menghadapi tantangan global yang ada, namun kita harus menyadari juga bahwasanya kondisi masyarakat kita sekarang masih rawan kehilangan pegangan dan norma hidup. Saya dapat mencontohkan bahwasanya kita seharusnya sudah menghayati daripada sifat-sifat bangsa Indonesia yang kegotong royongan, bangsa Indonesia yang
yang ramah, bangsa Indonesia yang penuh etika. Namun sekarang diakui tidak diakui, masalah etika, gotong royong semakin hari semakin berkurang. Nah ini sebagai gambaran kita bahwasanya kita juga menjadikan ini merupakan bagaimana khususnya adik-adik mahasiswa ini melihat kondisi sekarang ini tentunya harus mau untuk merubah hal-hal yang baik ini tetap kita pertahankan, dan hal-hal yang baik yang sekarang sudah mulai sirna ini harus kita pertahankan. Nah ini kita kembalikan kepada pola pikir kita, kepada masing-masing individu, apakah iya kita sudah bisa berperan untuk bisa mempertahankan hal-hal yang menjadi norma kehidupan kita ini, yang menjadi kebanggaan kita ini, untuk kita pertahankan dan lebih kita tingkatkan. Kemudian juga kondisi masyarakat kita saat ini yaitu masih ada yang mempraktekkan kehidupan bebas tanpa batas. Kalau ini dibiarkan tentunya akan bahaya. Suatu tatanan negara tentunya memerlukan berbagai aturan, dan aturan harusnya selalu menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun juga kita sadari atau tidak juga masih adanya yaitu hal-hal pelanggaran aturan, yaitu terbukti masih ada kekerasan, perkelahian, dan mungkin cara-cara penyampaian pendapat yang menyalahi aturan. Nah inilah harus kita sadari, dan kalau kita sudah menyadari tentunya kita harus bisa memahami, dan semua sesuatu apabila kita ingin melaksanakan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kita, semuanya ada jalurnya. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang ada. Kemudian juga masih kita jumpai yaitu dengan memprioritaskan kepentingan sempit kelompok masih terjadi. Masih kita juga jumpai bahwasanya di sekitar kita, masyarakat kita masih ada yang mementingkan kelompok-kelompok kecil mereka. Sudah kami jelaskan di awal bahwasanya di kita ada demokratis, ada partai. Otomatis kalau kita mempunyai kepentingan negara dan kita mempunyai kelompok, seharusnya kita juga mengikuti aturan yang ada. Kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di bangsa kita. Dengan demikian tentunya itu akan menjadikan suatu kebanggaan dan kebesaran bangsa Indonesia bisa diakui oleh negara yang lain. Jangan sampai kita masih mempraktekkan hal-hal yang justru kita merugikan bangsa kita, yaitu dengan kepentingan kelompok, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan yang ada. Kemudian juga masih kita ketemui adanya mencari komunitas-komunitas tempat berlindung. Di negara kita yang sudah ada 5 agama dan berbagai suku budaya, tentunya jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu mengatasnamakan agama, suku, dan lain sebagainya untuk mencari kebenaran, untuk berlindung. Nah ini harus kita akui, dan saat ini memang masih ada 1-2 yang sekiranya itu menjadi kelompok tersebut untuk dijadikan sarana untuk mencapai apa yang menjadi harapannya. Dan ini kalau kita tidak waspada, tentunya akan membahayakan membangun bangsa Indonesia kita. Kemudian juga kondisi masyarakat sekarang masih rawan terjadinya krisis keharmonisan hubungan antar sesama kelompok agama dan etnik. Tadi sudah kami jelaskan, dengan beraneka ragam budaya, agama, suku, dan lain sebagainya, ini juga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak bangsa. Oleh karenanya kepada adik-adik semuanya yang calon penerus bangsa ini harus waspada. Jangan sampai ke depan bangsa Indonesia rugi karena ulah orang-orang yang kelompok kecil yang memang tidak mempunyai adab untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian sebagai pembanding, mungkin kami dapat menggambarkan bahwasanya perilaku masyarakat di negara maju. Kalau kita melihat bahwasanya di negara-negara maju, masyarakatnya sungguh-sungguh menjunjung etika. Etika jadikan prinsip untuk dasar-dasar kehidupan.
Nah, saya yakin bangsa Indonesia sebenarnya sudah melaksanakan itu. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, saat ini masyarakat kita masih ada yang tidak menggunakan etika sebagai prinsip kehidupan. Oleh karenanya, rekan-rekan ini, adik-adik selaku calon penerus bangsa harus bisa merubah pola-pola kehidupan yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia untuk diluruskan kembali. Jadilah bangsa yang berdasarkan dengan etika seperti yang ada di negara-negara yang maju. Kemudian juga kejujuran dan integritas. Kita seharusnya menjunjung tinggi kejujuran yang ada di negara lain. Kita sering menjumpai baik di media maupun di berita-berita yang lain bahwasanya negara-negara yang maju masyarakatnya cukup mengangkat suatu kejujuran dan integritas menjadi hal yang sangat dibanggakan. Saya yakin bangsa Indonesia juga bisa. Kemudian kita melihat di negara maju juga bertanggung jawab. Masyarakatnya sangat bertanggung jawab. Apabila melakukan hal-hal kesalahan, apabila melakukan perbuatan-perbuatan, dia selalu mengakui bahwasanya saya bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Nah ini kalau kita budayakan di bangsa Indonesia tentunya akan menjadi cerminan bahwasanya apa yang sudah kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan sehingga tidak menjadikan tempat-tempat yang lain sebagai tempat berlindung. Kemudian juga masyarakat di negara maju yang sering kita lihat yaitu hormat pada aturan hukum masyarakat. Nah, inilah kunci negara yang besar adalah masyarakatnya taat pada aturan, taat pada hukum. Harapan kita adik-adik nanti sekolah untuk mendapatkan pengetahuan, paham akan aturan, paham akan hukum sehingga kita selalu berpedoman dan menghormati bahwasanya hukum itu untuk kemajuan bangsa. Kemudian kita juga melihat hormat pada hak orang atau warga lain. Di negara maju tercermin bahwasanya kehidupannya masyarakatnya sesama orang saling menghargai, sehingga ini tidak susah untuk kita terapkan di kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian juga kita melihat di negara maju cinta pada pekerjaan. Kalau kita bisa mencontohkan di negara-negara yang sudah maju bahwasanya pekerjaan merupakan hal yang harus disenangi, harus dicintai, sehingga pekerjaan adalah yang utama. Bukan dijadikan pekerjaan hanya sebagai kebutuhan saja, namun itu merupakan hal-hal yang harus dicintai sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah inilah bangsa Indonesia saya kira juga bisa untuk menerapkan seperti hal yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju yang lain. Kemudian juga perilaku masyarakat negara maju yaitu berusaha keras untuk menabung, berinvestasi. Kita juga ada kesempatan dengan potensi bangsa kita yang besar. Adik-adik nanti tentunya harus mampu, jangan sampai hanya menjadi pekerja, namun juga menjadi seorang investor, menjadi seorang pengusaha, sehingga itu akan mengangkat derajat daripada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kemudian juga kita melihat di negara-negara yang sudah maju yaitu masyarakatnya mau bekerja keras. Negara yang sudah maju masyarakatnya waktu adalah yang sangat-sangat hal yang sangat-sangat berguna atau bermanfaat, sehingga ada kesempatan untuk waktu digunakan kesempatan untuk bekerja sehingga mampu menghasilkan hal-hal yang sangat-sangat kita harapkan. Kemudian juga kita melihat perilaku masyarakat di negara maju yaitu selalu tepat waktu. Nah ini untuk bangsa Indonesia kehidupannya memang masyarakatnya sebagian masih ada yang kurang menghormati waktu yang ada. Kita masih sering menemukan apabila ada kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang ada. Nah tentunya kita bisa dan adik-adik ini tentunya harus bisa membudayakan selalu tepat waktu karena itu akan sangat-sangat bisa membawa kebaikan dari suatu negara. Kemudian adik-adik untuk bangsa menjadi yang maju dan besar, tentunya kita harus bisa menjauhkan sifat-sifat yang individualisme. Jadi kita seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwasanya kita tidak boleh
kelompok-kelompok kecil maupun bahkan perorangan, kemudian melakukan hal-hal yang merasa paling benar. Kita harus bisa menghindari bahwasanya, dan kita juga harus menghormati bahwasanya bangsa Indonesia sudah bangsa yang besar. Apabila kita mempunyai harapan untuk memajukan bangsa, sarana sudah ada, yaitu partai politik. Tentunya kita harus mengikuti jalur yang ada. Jangan sampai kita mementingkan kepentingan individualis maupun kepentingan kelompok kecil kita dengan cara-cara yang tidak sesuai. Kemudian juga untuk bangsa yang menjadi besar, yang maju dan besar, tentunya kita juga menghindari hal-hal yang arogansi. Kita hilangkan hal-hal yang berdampak arogansi, dan juga yang terakhir egoisme kelompok. Kemudian dalam kesempatan ini mungkin kami juga bisa sedikit menyimpulkan, untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang besar tentunya harus diikuti oleh masyarakat kita. Untuk masyarakat kita untuk selalu bisa membangun karakter bangsa dengan berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, inilah peran adik-adik semuanya yang saat ini mungkin akan mengikuti sekolah di perguruan tinggi. Tentunya harus sungguh-sungguh sehingga bisa membangun karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kemudian juga peran dari adik-adik semuanya atau peran dari masyarakat, yaitu agama adalah institusi sosial dalam keadaan statis. Berarti budaya malu berbuat salah perlu dihidupkan. Inilah adik-adik, kita jangan malu kalau mengakui suatu kesalahan, namun dengan kita mengakui kesalahan akan mengangkat citra bangsa kita, bahwasanya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya berani menyatakan kebenaran, tidak terpengaruh oleh kepentingan. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya sebagai bangsa warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik di suatu negara, tentunya kita harus mengutamakan hal-hal yang diatur oleh bangsa ini. Kita tidak boleh terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang justru akan merugikan kita semuanya. Kemudian peran dari rekan-rekan semuanya yaitu bekerja sama tanpa harus melihat perbedaan keyakinan keagamaan. Kita memang ada 5 agama, namun demikian kelima agama yang sudah ada di Indonesia merupakan sudah diakui, dan tentunya jangan sampai kita terlena untuk kehidupan ini menjadi seorang yang paling benar, menjadi seorang yang paling baik. Oleh karenanya agama kita tetap kita harus hormati. Kemudian juga diharapkan berada pada jalur politik kebangsaan dan kerakyatan. Ini saya kira sudah jelas. Kita sudah ada jalur maupun sarananya. Oleh karenanya kita harus tetap memegang teguh jiwa kebangsaan kita, dan kita juga harus menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi hak-hak masyarakat yang lain. Kemudian yang terakhir, peran adik-adik yang kita harapkan yaitu menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan etika. Saya yakin semua agama pasti akan menjalankan atau mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang jelek. Oleh karenanya tentunya kita jadikan agama sebagai landasan kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada adik-adikku semuanya, calon generasi bangsa, calon penerus bangsa yang menentukan bangsa Indonesia ke depan, tentunya harus benar-benar siap merubah mentalnya menjadi yang terbaik. Walaupun saat ini sudah baik, namun kita harus mau introspeksi sehingga ke depan kita akan menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.